Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Diki lagi. Pak Diki, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan laporan dari rekan kita di Amerika Serikat. Soal komparasi lah Pak di Amerika dan juga di Ya, Indonesia. Di sana sepertinya tidak ada pembatasan ya, pembatasan aktivitas mobilitas begitu. Nah, yang membedakan dengan di Indonesia ya, apa? Selain mungkin vaksinasi ya Pak? iya. Jadi Amerika sebagaimana banyak negara maju lain, termasuk di sini ya, sudah semakin menjauh dari pilihan lockdown ya. Karena bicara kenapa bukan lockdown dipilih, karena begini bandingannya Mas Bayu, Mbak Vita ya. Dulu 1 tahun lalu Januari 2021 di sinilah di Queensland itu ada 2 kasus Delta. Awal Januari langsung lockdown saat itu. Sekarang awal Januari 2022 ada sekitar hampir 10.000 kasus Omikron. Nah, itu tidak lockdown karena posisinya adalah masalah status imunitas. Jadi vaksinasi di sini sudah mendekati ke 90% dari total populasi. Sama seperti misalnya di Amerika misalnya. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa berbasis sains yang sudah divaksin tadi, reporter di US juga kan TV One mengatakan memang begitu. Tapi masalahnya kita harus ingat bahwa masih ada sebagian yang belum divaksinasi, bahkan di Amerika maupun apalagi di Indonesia. Nah, ini yang harus dipertimbangkan sehingga bicara respon tentu tiap negara akan ada bahwa betul lockdown penutupan negara itu udah makin jauh ya. Nah, tapi di dalam penguatannya ini yang di dalam negeri yang masih saya kira Indonesia masih punya PR besar. Karena sebagai bandingan begini Mas Bayu, tes kita ya di Indonesia itu belum mencapai yang disebut dengan 1/1000 ya. Ini pembicara nasional ya. Belum loh dalam konteks saat ini. Dan sebagai bandingan Singapura itu 4/1000 orang per minggu ya dites. Kalau bicara Australia 10 orang per 1.000 populasi per minggu. Nah, ini menunjukkan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sony bahwa di dunia ini banyak negara yang kalau bicara kasus COVID-nya, bahkan bukan hanya Omikron, ini mengalami juga penurunan kapasitas testing. Nah, ini yang berbahaya di dalam negeri. Ini tidak boleh karena kita harus memastikan sebetulnya ada 4 upaya di dalam negeri. Ya, deteksi dini harus, kemudian juga namanya isolasi karantina yang lanjutan dari deteksi dini ini, kemudian juga bicara proteksi, ya proteksi ini ada masker dan sebagainya, dan terakhir adalah vaksinasi. 4 ini yang harus terus kita perkuat karena sekali lagi diingat di ASEAN ini sedang meningkat alarmnya. Singapura meningkat toh hari ini meningkat tajam lagi hampir 1.000 kasus sehari dalam waktu relatif singkat. Dan kemudian Filipina juga meningkat dan ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya menganggap bahwa oh ini dari luar, tapi di dalam ini sudah di mana-mana. Dan ini betul bahwa orang yang sudah divaksinasi betul risikonya lebih rendah, tapi ingat masih banyak apalagi anak-anak ya. Data pada anak-anak makin mengkhawatirkan karena ternyata bahkan di Australia kasus kematian pertama anak terjadi ketika Omikron ada, bahkan 2 tahun sebelumnya nggak ada nih. Nah, ini yang artinya sangat berbahaya. Omikron ini sangat serius. Oke, Pak Diki. Oke. Ya, oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, kalau tadi kita mendengar laporan dari rekan kami di Amerika Serikat menyebutkan bahwa tingkat vaksinasi di Amerika Serikat ini kan cukup tinggi ya. Jadi memang tidak ada pemberlakuan kebijakan baru, pengetatan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Pak Sony? Indonesia capaian vaksinasinya sangat baik ya, sampai dengan kemarin tuh hampir 45% dari total penduduk ya. Jadi dari total penduduk kita sekitar 270 juta, itu sudah 120 juta yang divaksin dosis lengkap ya. Bandingkan dengan target kita yang 208 juta ya, sudah lebih dari setengah pastinya. Nah, kemudian yang sudah divaksinasi tahap pertama sudah mencapai 176 juta. Jadi sebetulnya sudah banyak ya. Capaian vaksinasi kita sudah jauh lebih baik. Bayangkan sebelum ada COVID ya, kemampuan vaksinasi kita tuh setahun tuh cuma 3 juta loh buat anak. Nah, sekarang dalam 1 hari kita pernah mencapai angka 2,5 juta. Jadi memang percepatan vaksinasi dilakukan di Indonesia. Nah, kemudian saya ingin menanggapi juga begini, kita itu kalau membuat kebijakan kan harus terstruktur dan terukur, bukan didasarkan pada kepanikan. Indonesia sudah jelas ada PPKM level, di mana penetapan level PPKM itu didasarkan pada 2 indikator besar,
yaitu indikator laju penularan kasus dan indikator kesiapan respon. Ya, penularan kasus itu kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit seperti apa, angka kematiannya seperti apa. Lalu indikator kesiapan respon tuh dari mulai testing, tracing, dan treatment atau bed occupancy rate yang ada. Jadi begitu kondisinya memburuk, pasti kan indikator-indikator tadi terukur sehingga menjadi dasar di dalam penetapan level PPKM. Jadi nanti tercermin apakah level 1, 2, 3, 4. Setiap level itu kan ada aturan-aturan tentang aktivitas dan mobilitasnya. Jadi kita didasarkan pada itu. Begitu dia masuk ke level 3 misalkan, maka kegiatan perkantoran maksimal 25%. Ya, 25% boleh WFH. Kemudian kalau kalau level 3 maksimal 75%. Yang melakukan WFH, WFO maksimal 25%. Jadi ada aturan-aturannya bagaimana sektor kritikal, esensial, aturan untuk di pasar, ya, kemudian industri, kegiatan seni budaya, transportasi umum, kegiatan belajar mengajar, mal, dan seterusnya kan ada aturannya sesuai dengan level PPKM tadi. Dan level PPKM diukur salah satunya berdasarkan kapasitas respon, testing, tracing, dan treatment tadi. Baik, Pak Sony terima kasih, Pak Diki juga terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak Sony, Pak Diki. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Vita. Ya, sekali lagi tentu antisipasi harus dilakukan mengingat juga pemerintah mengatakan bahwa memprediksi ya, Mbak ya, bahwa nanti di pertengahan Februari hingga awal Maret ini akan ada puncak dari varian Omicron, itu harus diantisipasi. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami kembali dengan informasi mengenai jenazah seorang ustadz ya yang sudah dimakamkan selama 17 tahun. Namun ketika akan dipindahkan diketahui bahwa kondisinya masih utuh. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.